Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal engine flush ya. Kita bicara soal pembersihan, bukan ruang bakar tapi ruang oli. Karena engine flush itu fokusnya adalah oli. Untuk ruang bakar ya kita bahas nantilah ya. Nah, ruang oli itu bisa kotor, bisa hitam, bisa berlumpur. Kenapa? Karena terjadi penurunan kemampuan oli. Dan ini bukan karena pemakainya pakai oli mineral ya. Seringkali oleh pemilik kendaraannya sudah menggunakan oli full sintetik. Dan kunci untuk tidak membuat mesin itu jadi kotor itu bukan terutama ya, bukan karena dari pemilihan bahan olinya. Jadi bukan karena pemilihan full sintetik, bukan karena pemilihan mineral, bukan soal pakai bahan PAO, bukan soal pakai bahan oli murah, bukan soal ester. Poin terutama untuk mencegah lumpur pada mesin itu adalah jangan telat ganti oli. Dan banyak orang yang salah ya, telat ganti oli itu diasosiasikan ke masa pemakaian oli. Itu salah, itu salah. Jadi yang menentukan oli rusak atau tidak itu banyak, nggak cuma umur ya, yang terutama juga adalah kesehatan motornya, mesinnya, mobilnya. Kalau ada masalah ya pasti akan lebih cepat rusaknya, walau itu oli full sintetik yang harganya 1 juta per liter sekalipun. Jadi kita nggak bisa pakai acuan, oh mineral segini, oh full sintetik segini, misal 5.000 untuk full sintetik. Nggak bisa. Mau olinya pakai bahan apapun, mau mineral, mau full sintetik, mau grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, wes sembarang. Kalau gak telat ganti oli, gak bakal ada lumpurnya. Jadi lumpur itu terjadi kalau telat. Full sintetik telat ya berlumpur, mineral telat ya berlumpur, sudah pada tahu ya. Tapi kalau full sintetik telat ya berlumpur juga. Jadi kunci utama itu jangan telat ganti olinya. Dan tahu telat atau tidaknya itu kan bisa kelihatan mata. Kalau oli di drain itu sudah hitam gelap ya, sudah hitam, sudah sangat encer, nah itu telat. Walau misalnya masih 2000 km, masih 1000 km, kalau oli di drain warnanya hitam itu telat. Karena apa? Ya, yang membuat lumpur itu adalah oksidasi. Dan ciri oksidasi apa? Oli itu jadi gelap. Kalau gelapnya sampai parah, itu artinya apa? Olinya sudah sangat rusak. Jadi harusnya orang-orang itu paham ya. Karena kok sekarang ini jadi ada sebutan ya, oh oli hitam itu nggak apa-apa, kalau masih licin nggak apa-apa. Nah kalau tujuannya adalah lumpur, masih licin, kalau olinya sudah hitam ya harus diganti lah. Walau masih licin loh ya, kalau memang tujuannya adalah lumpur. Dan ini tentu adalah kalau
olinya itu nggak pernah ganti merek. Jadi kondisi mesin mulai dari pakai oli itu bersih ya, terus olinya tetap itu terus. Kalau olinya tetap itu terus, maka ya kalau nggak pernah telat, ya kondisi mesin pasti bersih lah. Mau oli apapun itu, termasuk juga oli palsu. Kita ngomong soal lumpur ya, nggak ngomong soal aus ya. Karena kalau soal aus itu beda lagi. Kalau olinya beda ya, jadi misal pakai olinya itu ganti-ganti, nah ini kita harus tetap berhati-hati. Karena misalnya ya pakai oli A gitu ya, kita pakai oli hitam, terus pakai oli B jadi bening, terus kita biarkan karena bening itu. Nah ini kita tetap harus hati-hati. Karena apa? Karena bisa aja bening itu olinya tidak bisa melunturkan kerak-kerak yang ada di mesin. Walau misalnya olinya mengandung banyak deterjen gitu ya. Deterjen katanya bisa membersihkan mesin. Emang deterjen itu bisa membersihkan mesin, tapi ada syarat lain, yaitu bahan dasar olinya, bahan olinya itu harus punya kemampuan pelarutan yang tinggi. Dan kalau kita abaikan omongannya sales, omongannya marketing, oli yang punya bahan solvabilitas, punya bahan solvensi, punya bahan pelarutan yang tinggi, itu adalah grup 1 dan ester. Satu lagi tentu minyak goreng, minyak nabati. Nah kalau oli bahannya adalah semi sintetik dan sintetik, nggak ada tulisan ester di situ, maka kita harus asumsikan bahwa kemampuan pelarutan oli tersebut kurang baik. Jadi kalau mau cara konvensional, kita harus pakai oli grup 1 atau oli ester. Ada juga sih oli grup lainnya, tapi sayangnya tidak dijual di Indonesia, yaitu oli tipe high mileage. Padahal di luar negeri banyak, tapi entah kenapa di Indonesia sama sekali nggak ada. Jadi ada Mobil One high mileage, ada Valvoline high mileage, Castrol high mileage, tapi sama sekali nggak ada di Indonesia, walau merek-merek terkenal itu produksi. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari lumpur, adalah jangan telat ganti oli. Kalau kita pernah drain oli dalam kondisi hitam, maka kita harus asumsikan bahwa mesin kita sudah berlumpur. Apalagi kalau mobil ya secara berkepanjangan ganti olinya itu coklat hitam gelap gitu. Nah itu tanda-tanda bahaya itu. Yang bikin repot adalah karena walau olinya dipanasi dulu, mesin dipanasi dulu, lumpurnya nggak akan ikut ke bawah. Kenapa lumpur nggak ikut ke bawah? Karena sudah kadung mengendap, sudah kadung mengeras. Walau ada deterjen atau macam-macam, karena pelarutannya olinya kurang, ya dia akan mengendap ke bawah. Yang namanya larut itu artinya kotorannya akan ikut di dalam olinya. Kalau kotorannya ikut, tandanya adalah olinya jadi makin kental. Jadi oli makin hitam, makin kental. Nah itu adalah ciri kalau lumpur mesinnya, kerak mesinnya itu larut ke oli. Jadi kalau nggak terjadi seperti itu, kita harus asumsikan olinya tidak bisa melarutkan.
Nah, kita sudah bicara soal penyebab keraknya ya, penyebab lumpurnya. Kalau butuh referensi, maaf, penulis kali ini nggak bahas, ada referensi di video lain. Tapi untuk pembersihan, kita itu butuh sesuatu ya yang bisa punya efek lama. Karena apa? Karena ya yang namanya kerak, namanya lumpur, itu sudah terjadi lama ya, nggak terjadi sebentar. Nah, keraknya itu keras, lumpurnya itu keras. Menggunakan bahan yang pelarutannya kuat, itu tidak menjamin pembersihan. Apalagi kalau pemakaiannya cuma 30 menit misalnya ya. Mungkin kelihatan ada hitam-hitam keluar, wah berhasil, ini pembersihannya sukses ini. Enggak ya, enggak. Kalau nggak percaya ya lihat saja lah bagaimana caranya yang bongkar mesin, turun mesin, overhaul karena lumpur. Coba dilihat cara bersihkannya gimana. Apa pakai bensin mempan? Apa pakai solar mempan? Apakah direndam semalaman bisa hilang lumpur-lumpurnya? Gak iso ya, nggak bisa. Cobalah lihat sendiri yang sudah bongkar gitu, dituang pakai apa coba, bersihkan pakai apa coba. Kalau nggak percaya ya mungkin silahkan lah yang punya kendaraan berlumpur, ambil headnya tok, tuangkan solar, biarkan semalaman, bersih apa enggak. Kalau bersih ya silahkan. Tapi selama ini yang penulis lihat gak ono sing resik, hanya karena dituang saja. Apa solar panas? Ya silahkan dicoba sendiri pakai solar panas. Apa bisa langsung lumer gitu keraknya. Jadi untuk mereka-mereka yang menggunakan engine flash, jangan berharap lah cara spontan, cara instan pakai engine flash itu bisa membersihkan mesin dengan baik. Mungkin ada ya yang beneran bisa membersihkan mesin ya, tapi biasanya juga akan membawa efek sangat kuat, karena artinya itu sifatnya jauh lebih kuat daripada solar, itu lebih kuat daripada bensin. Yang terjadi apa? Sealnya yang kena. Jadi seal mesin jadi bisa rembes semua, melar semua, keras semua, saking kuatnya obatnya itu. Yang penulis pernah tahu ya, ada pemilik mobil ya, yang pakai solusi BG Moli ya, BG Moa, pakai BG Moa ya, pakai BG MOA. Pakai BG MOA itu beneran bisa membersihkan lumpur, tapi setelah itu tetap aja mesin harus di overhaul, harus turun mesin karena untuk mengganti sealnya, karena sealnya rusak semua. Jadi pakai BG MOA itu efeknya besar. Ada juga yang pakai minyak goreng. Minyak goreng itu emang pelarutannya kuat, tapi kejadiannya beda dengan BG MOA ya. Kalau BG MOA kena sealnya, kalau pakai minyak goreng yang kena apa? Lubang-lubang olinya. Karena apa? Karena ternyata rontokan keraknya ini terlalu cepat turunnya sebelum larut habis gitu ya. Jadi ya akhirnya lubang-lubang olinya jadi buntu oleh kotoran. Jadi kotorannya menutupi saluran oli. Saking kuatnya pelarutannya minyak goreng. Nah, solusinya ya pakai tetap minyak goreng, cuma rasionya yang sedikit, kecil.
Mungkin cuma 10% lah yang selama ini terbukti aman, itu 10% ya aman gitu. Jadi kalau lebih dari itu masih ada resikonya. Jadi yang pasnya itu 10%. Itu dengan boleh ya pakai oli sembarang ya. Tapi akan lebih efektif pakai oli diesel HDEO, karena memang fokusnya adalah untuk membersihkan lumpur kalau oli diesel. Terus juga yang bahannya juga grup 1, karena apa, pelarutannya juga kuat. Jadi pakai oli bahan grup 1 dan HDEO. Dan di Indonesia ini opsinya cuma satu ya, Mesran B40. Karena ya yang produksi bahan oli grup 1 sudah nggak ada. Jadi Pertamina jadi satu-satunya kayaknya ya yang tetap produksi oli grup 1. Entah masih tetap produksi atau enggak. Jadi itu ya, kalau mau pembersihan kita harus menggunakan bahan oli yang punya pelarutan yang baik. Kenapa harus oli? Karena kalau pakai zat-zat lain ya, selain oli, selain minyak yang terlalu encer, satu, kalau terlalu encer itu perlindungan mesinnya kurang, film strike-nya nggak ada. Jadi selama penggunaan nanti nggak ada perlindungan antara mesin yang saling bergesekan gitu ya. Yang kedua, pelarutan yang terlalu kuat punya efek ya negatif ke seal terutama. Terus yang ketiga adalah karena pemakaiannya nggak mungkin bisa lama, misalnya cuma 30 menit, 15 menit, 10 menit, efeknya juga akan sangat minim. Jadi ada kemungkinan selama 30 menit itu keraknya nggak akan hilang. Nah, kalau pakai oli yang pelarutannya bagus ya, tentu yang nggak berlebihan ya, maka kerak mesin akan dikurangi sedikit demi sedikit. Mungkin ada yang pengen cepet-cepetan, wes pengen cepet aku ya. Ada yang 100 km sudah sangat bersih gitu ya, pakai rasio 50% minyak goreng. Tapi ya itu tadi, setelah 100 km itu oli jadi kental sekali, sangat kental sekali. Yang itu resiko bikin saluran oli yang kecil-kecil itu buntu, karena di antara olinya juga ada kerak-kerak. Nah, dengan menggunakan bahan oli yang pelarutannya enggak terlalu berlebihan, pakai cara pelan-pelan, nanti kerak lemak akan halus sedikit-sedikit. Jadi ya enggak langsung, karena toh biasanya mesin berlumpur itu kondisi mesinnya masih jalan Pak ya. Jarang sekali yang posisinya sampai benar-benar mandek. Turun mesin itu seringnya ya karena membersihkan lumpur itu membutuhkan buka total untuk pingin membersihkan pakai cara konvensional. Kalau pakai oli pelarutan cukup kuat, nggak perlu seperti itu. Sayangnya di Indonesia itu nggak dijual ya oli tipe high mileage, karena kalau nggak ada itu kita bisa pakai oli high mileage, misal apa, takut pakai minyak goreng gitu ya, pakai oli high mileage bisa. Silahkan kalau bisa nemu oli high mileage, tapi kan nggak ada kok. Di Indonesia itu adanya ya full sintetik, semi sintetik, wes. Oli apa ini. Tapi yang fokus untuk keamanannya seal nggak ada. Fokus untuk mengembalikan seal nggak ada. Seal.
membersihkan lumpur, itu nggak ada. Mungkin ada tertera di botol, oh olinya full sintetis, kualitasnya tinggi, bisa mencegah terjadinya lumpur, bisa membuat mesin tetap bersih. Tapi yang kita cari itu adalah yang membersihkan. Kalau misalnya sulit pakai meseran, ya sulit cari meseran, minyak goreng kan selalu ada ya. Ya pakai minyak goreng lah. Dan kalau bisa pakai olinya itu adalah oli yang nggak cepet hitam, karena ada oli yang bakatnya hitam. Nanti ya percuma pakai campuran minyak goreng kalau olinya itu cepet hitam, karena ya akhirnya sama saja. Kalau olinya dipakai sampai hitam, ya itu kerak lagi, nggak ada bedanya. Jadi coba cari oli yang nggak cepet hitam. Tahu cepet hitam gimana? Kalau misalnya nggak punya inspirasi, nggak tahu, ya silahkan lah lihat video uji panggang olinya penulis. Lihat sendiri oli mana sih yang cepet hitam, oli mana sih yang nggak cepet hitam. Sudah cukup banyak oli yang penulis coba, menurut penulis sudah bisa mewakili lah. Sudah banyak pilihan olinya. Tapi balik lagi ke awal ya, sumber kerak, sumber lumpur itu adalah karena ganti olinya telat. Nggak peduli omongannya orang full sintetik 5.000, 10.000. Kalau ketika di 10.000 km atau 5.000 km itu di drain olinya hitam, itu artinya sudah telat ganti olinya. Jadi jangan sampai lah ganti oli telat. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.